Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahati wa madati akramati fid darini amin. Tanbihun: al-ihdadul wajibu 'ala al-mutawaffa anha zawjuha. Ihdad yang wajib alal mutawaffa anha, atas wanita yang diwafatkan darinya, zaujuha akan suaminya, walau saghiratan, walaupun ada ia wanita itu masih kecil. Itu khabar pada ihdad. Tarku lubusi masbughin, meninggalkan memakai pakaian yang dicelup, meninggalkan memakai pakaian yang diwarnai. Untuk apa diwarnai? Lizina, untuk hiasan. Wa in khosuna, walaupun kasar ia kain, walaupun kasar ia kain. Jadi intinya adalah meninggalkan memakai pakaian yang dihias, pakaian bordiran, pakaian bermotif, pakaian yang diwarnai yang tujuannya adalah hiasan. Walaupun dasarnya kasar, itu tidak boleh. Wa yubahu ibraisamu lam yusbal, dan diperbolehkan memakai pakaian sutra yang tidak diwarnai. Diperbolehkan memakai pakaian sutra yang tidak diwarnai, walaupun harganya lebih mahal dari pakaian tadi. Karena kalaupun dasarnya sutra tapi tidak diwarnai, ini tidak akan membuat daya tarik bagi laki-laki. Kalau pakaian itu diwarnai, ini menyebabkan daya tarik laki-laki. Ketika laki-laki tertarik, maka dia akan melamar. Ketika dia melamar, terjadilah pelanggaran melamar wanita yang dalam iddah. Mungkin saja dia mengiyakannya, akhirnya terjadilah kawin nikah wanita yang masih dalam masa iddah. Tapi kalau kain itu tidak diwarnai, walaupun dasarnya bagus, ini tidak akan menyebabkan daya tarik, karena orang tidak melihat dasar. Dari jauh itu kan nggak tahu dasar bagus atau nggak bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, yang wajib adalah tarkut tatayyu walau lailan, meninggalkan memakai wangi-wangian walaupun pada malam hari. Meninggalkan memakai wangi-wangian pada malam hari. Wa tahalli naharan, dan meninggalkan memakai perhiasan di siang hari. Bihulin dahabin au fiddatin, baik dengan perhiasan emas atau perak. walau nahwa khatamin,
Walaupun ada ia perhiasan itu seumpama cincin atau seumpama anting atau di bawah pakaian sekalipun, linnahyian, karena dilarang darinya. Jadi siang malam nggak boleh pakai wangi-wangian, memakai pakaian yang dicelup, direndam dengan pewangi, memakai pakaian yang sudah digosok dengan parfum pewangi, atau memakai pakaian yang baru dilondri dengan wangi yang ketara, itu nggak boleh. Apalagi bersengaja memakai minyak wangi. Kemudian khusus yang hari nggak boleh pakai perhiasan emas atau perak, walaupun cincin, walaupun anting, walaupun kalung, walaupun di bawah baju sekalipun. Anting kan dalam jilbab, nggak nampak. Gelang kan di dalam bawah baju, kalung di dalam jilbab, di dalam baju lagi. Bahkan dia pakai perhiasan itu di dalam baju dalamnya pun nggak boleh, tahta siap. Kenapa? Linnahyian, karena larangan darinya. Wa minhu, diantaranya lagi, mumawwatun bi ahadihima, perhiasan yang dicelup dengan salah satu keduanya emas dan perak. Yang dicelup dengan salah satu keduanya emas dan perak, sebetulnya dia bukan emas, cuman dilapisi emas. Dia sebetulnya besi, cuman dilapisi perak. Jadi mumawwah yang dicelup dengan emas dan perak pun nggak boleh. Begitu juga lu'lu' dan seumpamanya, permata dan seumpamanya, minal jawahir, dari permata-permata, dari berlian-berlian atau permata-permata, allati tatahalla biha, yang berhias ia wanita dengannya permata. Di antaranya adalah permata-permata dan seumpamanya dari seluruh jenis permata yang berhias ia wanita dengannya permata, sesuai dengan kondisi dan keadaan. Permata apa yang dipakai oleh wanita, semua jenisnya dilarang. Tapi kalau dia pakai cincin akik misalnya, dan nggak ada wanita yang pakai, dia yang cuma pakai sendiri, itu nggak apa-apa, karena itu bagian dari permata yang wanita tidak memakainya. Tapi kalau tren pula tempat tersebut wanita juga pakai akik, maka akik dilarang. Wa minha al-akik, nah itu, dan seumpamanya akik. Minha, diantaranya permata itu akik. Akik itu bagian permata. Wa kaza, begitu juga seumpama tembaga, kuningan, tembaga atau kuningan, nuhas, tembaga, dan aj. Aj itu mahkota. Begitu juga seumpama tembaga atau kuningan dan mahkota, in kanat min qaumin yatahallawna biha, jika ada ia wanita itu termasuk dari kaum yang mereka berhias diri dengannya nuhas, tembaga, dan mahkota. Mahkota bukan ada, taj. Mahkota tajul arifin, taj. Kalau aj, coba lihat di kamus, aj, apakah itu apa namanya itu yang digajah,
panjang tuh, gading. Coba dicek. Gading. Nah, begitu juga seumpama kuningan dan gading. Kalau wanita tersebut termasuk dari kaum yang mereka berhias diri dengan keduanya. Nah, kalau Minang itu termasuk wanita yang berhias dengan kuningan. Seperti misalnya Sunting itu pada nuhas. Kemudian Thailand itu termasuk wanitanya yang berhias dengan gading gajah. Maka kalau orang Minang ketika iddah dan berihdad pakai gading nggak apa-apa. Tapi kalau dia dari golongan wanita yang gading itu adalah hiasan, nggak boleh. Tapi kalau ada satu daerah tembaga itu atau kuningan itu bukan perhiasan di sana, maka memakainya nggak ada masalah. Tempat kita kan asal kuning itu kan termasuk hiasan. Mau tembaga, mau kuningan, mau besi berlapis emas, pokoknya yang berwarna-warna kuning itu dianggap hiasan. 6. Kemudian diatap kepada tarkul besi. Di antaranya ihdad lagi yang wajib itu adalah tarkul iktihali, meninggalkan bercelak dengan ismid, dengan bubuk ismid, nama batu yang bubuknya halus, kecuali karena hajat. Jadi selama berihdad 4 bulan 10 hari wanita yang ditinggal mati suami nggak boleh pakai celak. Wa in kanat sauda, walaupun ada itu warnanya hitam. Kemudian meninggalkan duhni sya'ri ra'siha, meminyaki rambut kepalanya. Meninggalkan meminyaki rambut kepalanya. Tidak seluruh badan. Tidak seluruh badan. Kalau meminyaki badan nggak apa-apa. Cuma rambut kepala saja. Kemudian halal membersihkan dengan cara mencuci. Halal tanazzuf, membersihkan diri dengan cara mencuci atau mandi, dan menghilangkan daki, dan memakan tambal. Tambal dengan rafa atau kepada tanazzuf, ay halalaha aklu tambal, karena dia tidak termasuk dari bagian wangi-wangian. Nah, tambal sebentar. Saya cari kamusnya. Siri dan semua pelengkapannya. Pelengkapannya tergantung. India ada yang pakai api. Nah, jadi halal hukumnya makan sirih. Karena walaupun kesannya itu hias,
kesannya bagus di mulut, merah bibirnya. Dulu pengantin laki perempuan tuh mesti makan sirih biar merah bibirnya. Kalau hari ini enggak, hari ini kasih lipstik, mau laki mau perempuan. Titik. Itu beberapa hal yang masuk kategori ihdad yang hukumnya wajib. Wa nudiba ihdadun bi khul'in aw fashin aw talaqihi thalathin li alla yufdi tazyinuha li fasadiha. Disunahkan berihdad dengan sebab adanya khulu' atau dengan sebab fasakh atau talaknya yang 3. Ada hi, talakihi sama? Ya. Talaki aja. Enggak oke hi. Nah. Au talaki salasin atau talak 3 li'alla yufdi, supaya tidak menyebabkan tazinuha, berhiasnya wanita, li fasadiha, bagi merusaknya, li fasadiha, atau supaya tidak menyebabkan berhiasnya wanita bagi fasadnya iddah. Wa kaza, begitu juga raj'iyatu, disunahkan berihdad bagi wanita yang talak raj'i. Syaratnya illam turja, jika tidak ada harapan, audatun atau auduhu tuntuhu yurja turja, illam turja yurja tarju, illam tarju audahu, illam tarju audahu bitazayyun, jika tidak berharap ia si istri akan kembalinya suami bitazayyun, dengan berhias. Kalau ada harapan dia bisa kembali dengan berhias, fayundabu, maka disunahkan ia berhias. Jadi inti ihdad itu sendiri adalah meninggalkan berhias. Apa saja bentuk perhiasan yang ditinggalkan sudah dibahas sebelumnya, dalam hal berpakaian, dalam hal memakai minyak wangi dan sebagainya. Itu hukumnya wajib bagi wanita yang ditinggal wafat oleh suami, hukumnya sunnah bagi wanita yang talak bain. Nah, yang talak bain yaitu khulu', fasakh, talak 3. Tujuannya supaya berhiasnya wanita ini tidak merusak iddahnya. Nah, begitu juga sunnah berihdad bagi wanita yang tidak berharap suaminya untuk kembali. Kalaupun dia berhias, suaminya nggak akan kembali lagi, udah putus harapan. Walaupun talak 1, walaupun talak 2, dan dia tidak berharap suaminya kembali, atau memang nggak ada harapan untuk kembali, maka lebih baik nggak berhias. Tapi kalau sekiranya dia berharap suaminya kembali dan ada harapan kembali, maka berhias hukumnya disunahkan. Titik. Wa tajibu 'alal mu'taddati bil wafati wa bi talaqin ba'inin aw faskhin mulazamatu maskan. Wajib terhadap wanita yang menjalani iddah, baik dengan sebab wafat atau dengan sebab talak bain atau dengan sebab fasakh, oleh selalu di dalam rumah. Mulazamatu maskan, selalu berada di dalam tempat tinggal.
kanat, tempat tinggal yang mana? Tempat tinggal yang ada ia wanita, fihi padanya tempat tinggal, indal mauti ketika suaminya meninggal, au firqati atau ketika cerai terjadi. Sampai kapan wajib berada di tempat tinggal tersebut? Ilang qidai iddatin, sehingga habis iddah. Jadi harus ada di tempat tinggal. Lalu keterangan dan penjelasannya bagaimana? Walahal khuruju naharan, dan boleh baginya wanita keluar dari tempat tinggal tersebut naharan di siang hari, li syira'i nahwi ta'amin, untuk membeli seumpama makanan, au bai'i ghazlin, atau menjual seumpama hasil tenunan, hasil pintalan. Pintalan disebut itu hanya sekedar contoh, karena rata-rata wanita dulu mereka berusaha di rumah memintal benang atau menenun. Kalau sekarang menjual seumpama gorengan, menjual seumpama makanan-makanan ringan, dan juga boleh keluar rumah untuk seumpama ihtitab, mencari kayu bakar. Hari ini membeli isi ulang gas. Nah, ihtitab. La lailan, tidak boleh keluar di malam hari. Maka kalau gasnya habis di malam hari, nggak boleh beli gas keluar. Beli gas itu hanya siang saja. Kalau dia mau jualan malam nggak boleh. Kalau mau jualan hanya siang saja. Tidak boleh malam. Walau awalahu, walaupun di awalnya malam. Walaupun di awalnya malam, maghrib misalnya. Khilafan li ba'dihim, khilaf bagi sebagian mereka ulama. Sebagian mereka ulama mengatakan kalau malamnya itu awal-awal, dari maghrib sampai jam 8, maghrib sampai 8.30, itu masih boleh keluar rumah untuk beli tabung gas, masih boleh keluar rumah untuk mengantarkan jualan, masih boleh keluar rumah untuk membeli makanan. Itu sebagiannya berpendapat begitu, awal malam boleh. Lakin laha, namun boleh baginya wanita khurujun lailan ila dari jarihi al-mulasiki. Boleh baginya wanita keluar di malam hari ke rumah tetangganya yang dempet. Nah, rumah tetangganya yang dempet. Tapi kalau hari ini nggak ada rumah yang dempet, kecuali rumah petak. Nah, rumah kos-kosan atau apa namanya, tinggal di rumah bertingkat-tingkat itu, apartemen. Nah, tinggal di apartemen atau di rusun, rumah susun, maka dia boleh pergi ke rumah sebelah kirinya, ke rumah sebelah kanannya, ke rumah tingkat 2 di atasnya atau di bawahnya. Pokoknya yang lengket sama dia, mulasik. Untuk apa dia pergi ke rumah tetangga? Li ghazlin, untuk memintal, untuk merajut hari ini, buat rajutan. Itu zaman sekarang merajut. Zaman dulunya lagi yang tren bagi wanita itu membordir dengan tangan, bikin apa, alas meja, bikin bunga di tengahnya, itu kan pakai tangan. Jadi tinggal boleh dibawa ke rumah tetangga. Atau hadis untuk ngobrol saja, untuk malam-malam ngobrol. Wa nahwihima, dan seumpama keduanya. Apa hari ini untuk seumpama keduanya? Yasinan. Lakin akan tetapi
bisarti ayakuna dzalika biqadaril adah, dengan syarat bahwa adalah demikian dengan kadar adat, kadar biasa. Berapa lama biasanya wanita bertandang ke rumah tetangganya di malam hari. Wa alla indaha may yuhadditsuha wa yu'annisuha 'alal auja, bahwa tidak ada bersamanya wanita itu orang-orang yang bisa bicara ia wanita dengannya orang dan bisa menghibur ia orang akannya wanita, menurut pendapat yang kuat. Allah yakuna, bahwa tidak ada indaha bersamanya wanita, man yuhadditsuha, orang yang bisa bicara ia dengannya wanita, wa yu'annisuha, dan menghibur ia orang akannya wanita, menurut pendapat yang kuat. Selama di rumah di tempat dia tinggal enggak ada teman bicara. Selama di rumah dia tinggal tidak ada orang yang bisa menghiburnya, maka dia boleh pergi ke tetangga untuk bicara. Tapi kalau bersamanya ada laki-laki, apakah itu bapaknya atau saudaranya atau pamannya atau perempuan yang bisa menghiburnya, yang bisa mengajak dia bicara, maka wanita dalam masa iddah ini tidak boleh bertandang ke rumah tetangga. Syarat berikutnya lagi, wa antarji'a wa tabita fi baitiha, bahwa kembali ia wanita dan bermalam ia wanita di rumahnya. Enggak boleh pula bermalam di rumah tetangga. Amma raj'iyatu fala takhruju illa biiznihi, adapun wanita yang masih dalam talak raj'i, maka tidak boleh keluar ia wanita kecuali dengan izinnya suami, dengan izinnya suami. Di talak 1 masih iddah, talak 2 masih dalam iddah, maka kalau mau keluar rumah mesti SMS dulu suaminya, enggak boleh telepon. Kalau telepon haram, minta izin pakai SMS. Auli daruratin, atau karena darurat, boleh tanpa izin, tapi karena darurat. Kenapa masih minta izin? Padahal kan sudah diceraikan. Li'anna alaihil qiyamu, li'anna alaihil qiyama, itu isim muakhar, bi jami'i mu'uniha, karena kewajiban, karena sesungguhnya kewajiban di atasnya suami itu bertanggung jawab dengan seluruh pembiayaannya wanita, sama dengan istri. Kalau nafkah suami yang kasih karena talak raj'i, pas hari itu Idul Fitri suami yang bayarkan zakatnya karena masih istri. Karena masih banyak hubungan keistrian, hubungan sebagai seorang istri, maka dia mesti minta izin ke suaminya. Titik. Wa misluha ba'inun hamilun, semisalnya wanita talak raj'i adalah wanita ba'in yang sedang hamil. Semisalnya wanita talak raj'i adalah wanita ba'in yang sedang hamil. Kalau wanita ditalak 3, wanita dikhulu', wanita difasakh yang notabene adalah ba'in, maka dia tidak perlu minta izin sama suaminya. Maaf, tidak perlu minta izin sama mantan suaminya, dikarenakan sudah putus hubungannya. Beda halnya dengan wanita hamil. Wanita hamil walaupun sudah ditalak 3 oleh suaminya, oleh mantan suaminya, maka dia mesti izin juga kalau keluar rumah. Kenapa? Karena biayanya ditanggung oleh suaminya dikarenakan mengandung anak suami.
wa tantakilu minal maskani li khawfin ala nafsiha aw waladiha aw alal mali walau li ghairiha kawadi'atin wa in qalla wa khawfi hadmin aw harakin aw sarikin aw ta'azzat bi jirani adan syadida. Dan boleh baginya wanita atau kemana itu? Di dalam ai tantakilu istinaf bukan ataf, wa tantakilu dan berpindah ia wanita, maksudnya boleh berpindah ia wanita minal maskan dari tempat tinggal tersebut. Tempat tinggal tersebut, apa maksud tempat tinggal tersebut? Tempat tinggal di mana dia jatuh talak di tempat tinggal itu. Tempat tinggal di mana yang dia tinggal di sana ketika suaminya meninggal. Itu kembali pada maskan yang diuraikan di belakang. Dan boleh pindah ia wanita dari tempat tinggal tersebut, pertama karena khawatir terhadap dirinya. Khawatir terhadap dirinya, atau khawatir terhadap anaknya, atau khawatir terhadap harta, atau walau li ghairiha, walaupun ada ia harta itu milik selainnya wanita. Bukan harta dia yang dikhawatirkan, tapi harta orang lain. Mana contohnya? Kawadi'atin, seperti barang titipan. Wa in qalla, walaupun sedikit ia nilai harta. Dan boleh juga pindah karena khawatir roboh, karena khawatir kebakaran, karena khawatir ada pencuri. Atau boleh juga pindah ketika tersakiti ia wanita dengan tetangganya, adzan syadidan, gangguan atau ya gangguan yang berat, gangguan yang syadid, gangguan yang berat, gangguan yang berarti. Nah, di dalam waktu yang sama, ketika hukum mengatakan seorang wanita yang dalam talak, dalam menjalani masa iddah, baik meninggal suaminya maupun talak 3 maupun bercerai karena khulu' dan sebagainya, mesti menyelesaikan iddah di mana dia tinggal ketika cerai itu terjadi. Dalam waktu yang sama masih ada toleransi yang membolehkan dia keluar, seperti yang dibicarakan tentang untuk beli makanan, menjual hasil dagangan dan sebagainya. Bahkan untuk menghilangkan kesuntukan juga boleh, tapi ke tetangganya. Dan juga boleh keluar kalau ada unsur-unsur, bukan keluar nih, pindah tinggal dari tempat tersebut kalau ada unsur-unsur yang merugikan dirinya, anaknya, hartanya, harta orang yang dititipkan kepadanya, nilainya kecil, karena khawatir roboh, khawatir pencuri, khawatir terbakar, atau bahkan kalau dia terganggu tinggal di situ dengan tetangganya. Ternyata tiap malam hidupkan musik, tiap malam berdangdut, maka dia boleh bilang sama suaminya, kalau ditalak boleh bilang kepada walinya kalau suaminya meninggal dunia, mengajukan pindah tempat tinggal. Nah, siapa yang menyediakan itu semuanya? Wa 'ala zauji, kewajiban terhadap suami, suknal mufaraqah, menyediakan tempat tinggal wanita yang dicerai. Wa 'ala zauji, kewajiban terhadap suami, sukna, menyediakan tempat tinggal mufaraqati, wanita yang sudah dia cerai, walau bi ujratin, walaupun ada ia cerai itu dengan pakai upah, yaitu khulu', dengan syarat malam takun nasizatan, selama tidak ada ia wanita itu nusuz.
Tapi kalau dicerai gara-gara nusus, itu nggak perlu dipikirin tempat tinggalnya. Kalau dicerai talak 1, dicerai talak 2, biaya sudah disediakan oleh suami, nafkah disediakan oleh suami, tapi mantan suaminya melarang mantan istrinya dalam masa iddah tersebut untuk keluar rumah, dia keluar rumah juga, maka nggak perlu dibayarkan lagi sewa rumahnya, karena dianggap sudah nusus. Baik nususnya itu terjadi selagi status suaminya utuh, atau nususnya itu terjadi ketika dalam talak raj'i, dalam artian wanita ini tidak memenuhi hak suaminya. Salah satu contohnya tadi adalah keluar tanpa izin. Walaysa lahu musakanatuha, tidak boleh baginya laki-laki, baginya suami, artinya mantan suami, tinggal bersamanya wanita talak. Maaf, tinggal bersamanya wanita dalam menjalani iddah. Juga tidak boleh masuk kepada satu tempat, hiya fihi, yang dianya wanita ada di tempat tersebut. Tidak boleh masuk kepada satu tempat yang dianya wanita ada di tempat tersebut beserta ternafi seumpama mahram, beserta tidak ada seumpama mahram. Dia tahu mantan istrinya ini jam 7 malam itu pergi ke rumah tetangganya, maka dia juga bertamu ke tetangga tersebut. Hukumnya tidak boleh. Alasannya dia mau jumpa suami dari tetangga istrinya, istrinya mau jumpa sama istri tetangganya, mantan suami menjumpa sama suami tetangganya. Itu hukumnya nggak diperbolehkan, apalagi talak bain. Nah, ini akan menyebabkan nanti terjadinya pelanggaran terhadap iddah, atau pelanggaran terhadap syarat tahlil, atau pelanggaran terhadap talak 3. Saya itu udah sering dia jumpa, dah serumah aja dia lagi. Tanya oleh orang, enggak jadi kamu cari, enggak. Kemarin enggak talak 3 tuh, 2 baru. Tanyalah istri saya tuh 2 kan? 2 ya? Iya 2. Padahal ada 3. Nah, maka hukumnya haram. Tapi kalau ada mahram boleh. Wanita ini dengan ayahnya, wanita ini dengan saudaranya. Fayahrumu alaihi dzalik, maka haram di atasnya suami oleh demikian masuk ke tempat di mana di sana ada mantan istrinya. Walaupun ada dia buta, walaupun ada suami itu buta, tetap aja nggak boleh. Karena dia akan melihat bukan dengan mata kepalanya, tapi dengan mata nalurinya, akan terganggu hatinya. Wa in kana talaqu raj'iyan, walaupun adalah talaknya raj'i, walaupun adalah talaknya raj'i, talak 1, talak 2, tetap nggak boleh. Kok nggak boleh? Kan bagus. Bagusnya di mana? Bisa menyebabkan mereka bersatu kembali, bisa mereka satu hati lagi. Bukan itu alasannya. Alasan nggak boleh itu adalah li'anna dzalika yajuru ila khulwatil muharramati biha, karena sesungguhnya demikian bertemu itu akan membawa kepada khalwat yang diharamkan dengannya khalwat. Itu akan menyebabkan kepada khalwat berdua-duaan yang diharamkan dengannya berdua-duaan. Wa min sama, dari karena itu lazimaha man'uhu in qadirat alaihi, wajib akannya wanita oleh mencegahnya suami jika mampu ia si wanita atasnya suami. Nah, sama dengan kejadian Rabu kemarin. Nah, Rabu kemarin katanya
putri dah datang, tapi ada satu dua masih ke belakang ambil meja, langsung diteriakin oleh putri. Sudah tahu kami datang masih ke belakang kalian, katanya. Nah, itu mana qadaran alih, dia punya kemampuan di atasnya. Karena memang ada sebagian wanita itu dosisnya lebih tinggi pada laki-laki. Nah, dia bisa teriak orang. Nah, kalaulah istrinya level seperti itu, punya darah yang sama dengan itu, maka dia mesti larang suaminya, maksudnya mantan suaminya, masuk ke tempat di mana wanita itu ada. Bisa saja cuma minimarket, supermarket itu ada gang-gangnya. Nah, si wanita itu ada di gang situ, dia mantan suaminya pergi juga ke gang situ, cari juga benda yang sama. Nah, itu nggak boleh. Nah, haram hukumnya. Itu termasuk kategori masuk pada tempat yang dianya wanita ada di tempat itu. Talak raj'i nggak boleh sekalipun. Kalau betul-betul mau kembali, bilang kalimat raja'tu ilaiki, selesai. Wa kama, ada habis masalah wanita merdeka, kita masuk kepada budak sahaya. Wa kama ta'taddu hurratun bima dzukir ta'taddu ghairuha, dan sebagaimana menjalani iddah oleh wanita merdeka, sebagaimana menjalani iddah oleh wanita merdeka bima dzukir, dengan hal-hal yang telah disebutkan tadi. Bukan tadi yang disebutkan kemarin-kemarin, yaitu panjang lagi mau diulas, 3 kali suci bagi wanita yang masih berhaid dan tidak iddah wafat, 4 bulan 10 hari bagi iddah wafat kecuali hamil, sampai melahirkan bagi iddah wafat dan selain wafat, 3 bulan bagi iddah selain wafat bagi wanita yang belum berhaid atau tidak berhaid lagi. Yang jelas seperti pembahasan yang telah lalu, ta'taddu ghairuha, juga menjalani iddah oleh selainnya, artinya selain wanita merdeka, binisfin, dengan setengah dari iddah wanita merdeka, dengan setengah dari iddah wanita merdeka. Kenapa hitungannya setengah? Li'annaha, karena sesungguhnya wanita yang tidak merdeka, karena sesungguhnya wanita yang tidak merdeka itu atas setengah pada kebanyakan dari hukum-hukum. Jadi mayoritas hukum-hukum itu setengah orang merdeka bagi wanita yang tidak merdeka. Lalu bagaimana dengan suci? Suci kan 3 kali suci. Nah, kalau setengahnya 1,5 kali suci, bagaimana caranya? Jawab, wa kummilat tuhru as-sani, disempurnakan suci yang kedua. Kalau soal suci nggak ada 1,5, disempurnakan suci yang kedua berarti 2 kali suci. Kenapa tidak ada setengah? Izla yazharu nisfuhu, karena tidak jelas setengahnya suci. In kanata tahidani, walaupun adalah kedua-duanya wanita, yaitu merdeka sama budak sahaya, itu masih berhaid kedua-duanya. Bagaimana cara menjalani iddahnya? Biwat'i hamlin, dengan melahirkan kandungan. Dengan melahirkan kandungan. Hamalata, yang hamil kedua-duanya 2 wanita,
Yang hamil kedua-duanya dua wanita, yaitu merdeka sama budak sahaya. Bagi si pemilik iddah, bagi si pemilik iddah, walau mudghatan tatasawwar, walaupun ada ia kandungan itu mudghah yang sudah berbentuk, walaupun ada ia kandungan itu mudghah yang sudah berbentuk, lau baqiyat, jikalau kekal ia, la biwad'i alaqatin, tidak dengan melahirkan segumpal darah, tidak dengan melahirkan segumpal darah. Nah, iddah wanita merdeka, iddah wanita budak setengah iddah wanita merdeka. Ini aturan umum. Iddah wanita budak setengah iddah wanita merdeka. Itu aturan umum. Wanita merdeka iddah wafatnya 4 bulan 10 hari, budak 2 bulan 5 hari. Wanita merdeka iddahnya 3 bulan, budak 1,5 bulan. Cuman ada 2 hal yang dikecualikan. 1, iddah 3 kali suci. Nah, 3 kali suci tidak boleh kita buat 1,5 kali suci, tapi harus digenapkan 2 kali suci. Itu yang pertama. Yang kedua tentang melahirkan. Tentang melahirkan, kalau wanita merdeka diwafatkan suaminya, habis iddahnya dengan melahirkan. Ditalak suaminya, habis iddahnya dengan. Nah, kalau di budak wanita itu tidak ada bahasa setengah melahirkan. Itu persis juga sama-sama sampai melahirkan. Jadi ada 2 perbedaan. Jadi hukum umum tadi, iddah wanita budak setengah iddah wanita merdeka, kecuali 2 hal perbedaan. 1,5 suci digenapkan jadi 2. Yang kedua, dalam bab hamil sama-sama melahirkan. Nah, melahirkan ini adalah kandungan yang memiliki adalah suami. Tapi kalau hamil itu bukan pemiliknya suami, maka lahirnya kandungan itu tidak menyebabkan iddah. Contoh kasus, naudzubillah min dzalik, seorang suami menceraikan istrinya dengan cara li'an. Nah, dituduh istrinya berzina. Maka wanita yang cerai karena li'an wajib menjalani iddah. Kemudian istrinya itu hamil, melahirkan. Iddahnya belum habis. Kenapa belum habis? Karena anak yang lahir itu bukan dari sahibil iddah. Begitu juga apabila seorang laki-laki mentalak 3 istrinya karena kedapatan selingkuh. Dari hasil selingkuh tersebut hamillah istrinya, lalu dia ceraikan. Bagi suami nggak ada urusan hukum ini. Bagi wanita itu, dia tidak boleh kawin dengan laki-laki lain setelah kandungannya lahir. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena iddahnya belum habis. Kenapa belum habis? Karena kandungan itu bukan milik sahibil iddah. Maka lahirlah kandungan dari anak zina itu dulu. Selepas itu dia bernifas. Setelah bernifas ternyata dia masih haid, maka jalani 3 kali suci, iddahnya habis. Nah, karena lahir kandungan itu tidak sah. Coba lihat di sini, hamalata li sahibil iddah, yang hamil kedua-duanya, melahirkan kandungan yang mengandung kedua-duanya bagi sahibil iddah. Walaupun lahirnya hanya segumpal daging tapi yang sudah berbentuk. Walaupun lahirnya hanya segumpal daging yang sudah berbentuk, itu iddahnya habis. Bagaimana kalau akhirnya segumpal darah? Kata ulama, segumpal darah itu tidak menyebabkan iddah selesai. Maka akan berpindah iddah hamil kepada
iddah suci. Nah, iddah hamil akan berpindah kepada iddah suci kalau sekiranya kandungan itu keguguran yang melahirkan berbentuk alaqah, segumpal darah. Naam. Far'un. Yulhaku zal iddati al-waladu. Waladu naib fa'il pada yulhaku, zal iddah maf'ul bih, tanda nasab alif karena isim yang 5, disambungkan nasab kepada si pemilik iddah. Disambungkan nasab kepada si pemilik iddah. Nasab siapa? Al-waladu akan nasab anak. Sampai kapan? Ila arba'i sinin, hingga 4 tahun dari sejak menceraikannya zal iddah. La tidak disambungkan nasab in atat bihi, jika melahirkan ia wanita dengannya anak, ba'da nikahin, setelah menikah, bagi selain zil iddah, bagi selain laki-laki pemilik iddah. Wa imkanin, dan memungkinkan, li ayyakuna minhu, bahwa ada ia anak itu darinya zal iddah, bahwa ada ia anak itu darinya zal iddah, bi an atats bihi, dengan bahwa melahirkan ia wanita dengannya anak, li sittati ashur, usia 6 bulan setelah menikahinya, atau setelah 6 bulan menikahnya zal iddah. Nah, disebut zal iddah di sini siapa maksudnya? Suami. Oke. Ketika seorang wanita ditalak oleh suaminya, wanita ini belum pernah nikah setelah ditalak, belum berkahwin. Kemudian 2 tahun setelah talak lahir anak dari wanita tersebut, maka hukum syariat mengatakan anak itu adalah anak suami yang 2 tahun menceraikannya dulu. 3 tahun lahir anak dari wanita tersebut, maka anak itu disambungkan nasabnya kepada suami yang menceraikannya 3 tahun yang lalu. Apabila anak itu lahir 4 tahun sejak diceraikan, maka anak itu tetap dinasabkan kepada suami tersebut sampai 4 tahun maksimal. Tapi kalau lebih 4 tahun enggak lagi. Kenapa 4 tahun? Maksimal kandungan 4 tahun. Nah, kalau hari ini, maka semua masyarakat akan menisbahkannya kepada tamu baru. Nggak akan kepada suaminya itu. Oh, tuh udah cerai 2 tahun baru lahir anaknya, dapat di mana itu? Orang akan menganggapnya begitu. Tapi hukum tidak, syariat tidak. 4 tahun sejak cerai masih anak itu kepada suami 4 tahun yang lalu. Kemudian syarat yang kedua, mungkin hal itu terjadi.
Apa mungkin terjadi? Lahir anak itu tidak kurang dari 6 bulan sejak nikah. Nah, nikah 1 bulan yang lalu, kemudian diceraikan 2 bulan setelahnya. Udah berapa usia? 3 bulan, 4 bulan setelahnya lahir anak. Bisa dinisbahkan pada suami itu? Bisa? Tidak. Bukan 4 bulan, maksud saya itu dihitung dari awal. Nah, sebulan menikah, tambah 2 bulan ceraikan, tambah 4 bulan dari maksudnya di awal. Sebulan setelah cerai lahir anak. Ini nggak boleh nih. Nggak boleh kepada suami yang nikah kemarin. Karena minimal kandungan itu 6 bulan. Tapi kalau cerai 6 bulan setelah nikah lahir anak, maka anak ini masih boleh kepada suami tersebut selama dia tidak membantahnya. Nah, tapi kalau dia membantahnya nggak boleh. Wa tusaddaqu al-mar'atu fi da'wan qida'i iddatin. Dibenarkan seorang wanita di dalam dakwaannya, di dalam pernyataannya habis iddah. Dibenarkan seorang wanita di dalam pernyataan habis iddah dengan selain bulan. Iddah melahirkan, iddah suci, tapi dengan selain bulan. Kalau selain bulan tidak bisa dibenarkan. In amkana inqidauhu, dengan syarat jika memungkinkan habisnya iddah. Wa in khalafat iddataha. Iddataha atau adataha? Iddataha. Kita kuning? Adataha. Nah, itu betul. Wa in khalafat, walaupun berbeda ia wanita dengan adatnya wanita. Dia katakan 3 kali suci. Biasanya kalau dia 3 kali suci itu menghabiskan 3 bulan. Sekarang 2 bulan dia katakan 3 kali suci. Karena adat biasanya dia haid itu seminggu. Sucinya sisanya. 3 kali suci masih 3 bulan. Ini enggak 2 bulan katanya sudah. Karena sucinya minimal 15 hari. Nah, haidnya sekarang katanya sehari. Walaupun beda sama kebiasaannya tetap dibenarkan atau tidak menerima akannya oleh suami. Mendustakan akannya wanita oleh suami. Tetap dibenarkan wanita tersebut. Kenapa? Iz ya'suru 'alaiha iqamatul bayyina bidzalik. Karena sulit di atasnya wanita menegakkan saksi dengan hal demikian. Enggak mungkin kita minta saksi kepada dia iddah dia habis dengan haid. Siapa yang akan menjadi saksinya? Yang kedua, li'annaha mu'tamatun ala ma fi rahimiha, karena sesungguhnya wanita itu dipercaya atas apa saja yang ada ia di rahimnya. Kata dia sudah berhaid, ya berhaid. Kata dia hamil, ya hamil. Kata dia rahimnya kosong, ya kosong. Kata dia haidnya belum selesai, ya belum. Maka nggak boleh dicurigai karena dialah yang dipercaya dalam hal tersebut. Dan karena mungkin habis iddah, dengan melahirkan dalam masa 6 bulan 2 kejap, dalam masa 2 bulan dan 6 saat. Wa imkanul inqida'i, maaf tu mutada, wa imkanul inqida'i bil widada sitatu ashur wa lahdatan. Yang memungkinkan habis iddah dengan melahirkan itu 6 bulan 2 saat. 6 bulan 2 kejap. Katakanlah sekejap itu 5 menit. Jadi 6 bulan tambah 2 kali 5 menit. Nah, 5 menit pertama proses
5 masuk, yang kedua 5 menit kedua proses keluar, total di dalam 6 bulan full. Nah, itu mana lahzatan. Kemudian mungkin habis iddah bil aqra, dengan suci, li hurratin bagi wanita merdeka, tulliqat fi tuhrin, yang diceraikan dalam masa suci, itu isnani wa salasuna yauman, 2 dan 30, yaitu 32 yauman hari, walahdzatani tambah 2 saat, tambah 2 kejap. Wa fi haidin, dan bagi wanita yang diceraikan ketika haid, kemungkinan habis iddah dengan suci adalah sab'atun wa arba'una yauman wa lahdzatun, 7 dan 40 hari, 47 hari tambah 1 saat. 1 saat ini adalah 1 saat di haid terakhir. Nah, 1 saat di haid terakhir. Ditalak di waktu haid, ini yang 47 hari. Ditalak waktu haid, masuklah suci. Haid ini kan enggak dihitung nih. Masuklah suci, berapa sucinya? 15 hari. Masuk haid lagi, berapa? 16 hari. Masuk suci lagi, 31 hari. Masuk haid lagi, 32 hari. Masuk suci lagi, 47 hari. Itu pasangan. Tambah masuk haid nanti 5 menit atau 2 menit di haid, pada haid yang ke-4. Nah, itu maksudnya lahdzah. Kemudian kalau ditalak waktu suci, itu cuman 32 hari tambah 2 lahdzah. Lahdzah pertama adalah ditalak waktu suci, 5 menit suci datang haid, itu lahzahnya. Tambah haid sehari, tambah suci 15, 16, tambah haid sehari 17, tambah suci 15, 32, masuk haid nanti 2 menit atau 5 menit lahzah. Jadi pada waktu suci itu 2 lahzah. Lahzah ketika suci ditalak, lahzah ketika masuk pada haid yang ke-3. Nah, faidatun. Yang bagi tahliful mar'ati alangkida'il iddati, sepantasnya menyuruh bersumpah seorang wanita atas pernyataan habis iddah. Pantas untuk disuruh seorang wanita untuk bersumpah menyatakan bahasanya dia habis iddah. Wala yuqbalu da'waha, tidak diterima dakwahnya wanita. Tidak diterima dakwahnya, artinya wanita akan tidak habisnya iddah. Adamu qidaiha, akan tidak habis iddahnya, artinya wanita ba'da tazawujil akhari, setelah dinikahi oleh laki-laki lain. Kalau dia sudah bersuami dengan laki-laki lain lalu mengatakan iddah saya kemarin itu belum habis, maka pernyataannya tidak didengar lagi. Alasannya, li'anna ridaha bin nikahi yatadammanu i'tirafa bin qida'il iddah, karena sesungguhnya relanya wanita dengan dinikahkan, karena sesungguhnya relanya wanita dengan dinikahkan itu mengandung pengakuan dengan habis iddah. Sebelum dinikahi kan dia diminta izin, karena dia statusnya sudah janda. Bahkan wali tidak bisa menikahkan kecuali tanpa izinnya. Ketika dia sudah menikah, yang awalnya pasti diproses dengan izin, berarti dia sudah mengizinkan untuk dinikahkan. Berarti dia ridho untuk dinikahkan. Ridhonya dia untuk dinikahkan berarti sudah mengandung pengakuan iddah dia sudah habis. Falau idda'at ba'da talaqi dukhula fa ankara siddiqa bi yamini
li'annal asla adamu wa 'alaihal iddatu mu'akhazatan laha bi iqrariha. Maka jikalau mengaku ia wanita, falawid da'at, maka jikalau mengaku ia wanita, apa yang diakuinya? Kapan dia mengaku? Ba'dat talaqi, sebelum diceraikan, setelah diceraikan. Ba'dat talaqi, setelah diceraikan. Apa yang dia akui? Ad-dukhula, dia telah digauli. Nah, dia telah digauli. Fa'angkara, dan mengingkari ia suami. Kata suami, dia tidak ada menggauli istrinya. Dia menceraikan sebelum didukhul. Kata suami, dia menceraikan istrinya sebelum dukhul. Ada iddah enggak? Ada iddah cerai sebelum dukhul? Tidak ada iddah. Tapi kata wanita ini, setelah dia diceraikan oleh suaminya, yang suaminya mengatakan dia menceraikan sebelum dukhul, lalu wanita ini ngaku dia sudah didukhul. Cerai itu setelah dukhul. Maka yang dibenarkan adalah suami. Nah, dibenarkan adalah suami. Dalam hal apa ini? Dalam hal apa? Dalam hal saya ulang. Falawid da'at, jikalau mengaku ia seorang wanita, ba'da talaqi, setelah diceraikan, apa yang dia akui? Ad-dukhula, telah didukhul. Fa'angkara, mengingkari ia suami. Kata suami, saya dah ceraikan sebelum dukhul, belum saya dukhul, belum pernah saya dukhul, langsung saya cerai. Suddiqa biyamini, dibenarkan ia suami dengan sumpahnya. Dalam hal sebelum dukhul, efeknya mahar separuh bayar. Nah, dibenarkan suaminya, efeknya bayar separuh mahar. Kalau istri bilang setelah dukhul, dia carikan saya setelah dukhul, artinya dia berela untuk menjalani iddah. Tapi keuntungannya apa? Maharnya sempurna. Kata suami, enggak, saya cari langsung, dia belum sempat saya dukhul. Maka dibenarkan suami. Sehingga pengadilan memutuskan suami hanya bayar separuh. Kenapa suami yang dibenarkan? Li'annal asla adamu, karena hukum asal belum. Hukum asal adam. Dan terhadapnya wanita iddah. Nah, itu pula. Seharusnya dia nggak ada iddah kalau belum dukhul. Tapi karena dia ngakunya dukhul, maka dia wajib menjalani iddah. Untuk apa? Mu'akhazatan laha bi iqrariha, sebagai hukuman untuknya dengan pengakuannya. Wa in raja'at, walaupun dia rujuk, wa kazzabat nafsaha, dan dia telah mendustakan dirinya dalam hal pernyataan dukhul. Betul, nggak ada dia dukhul, nggak ada dukhul, jadi saya boleh nikah lagi kan? Saya nggak iddah kan? Suami saya nggak ada dukhul, tetap aja dia nggak boleh nikah langsung. Tetap aja dia harus menjalani iddah. Kenapa? Karena dia sudah keburu mengaku. Nah, menariknya pernyataan setelah ditetapkan, setelah dia mengaku, itu tidak lagi dibenarkan. Kenapa? Li'annal inkara ba'dal iqrari ghairu maqbul. Karena mengingkari setelah mengaku itu tidak diterima. Itu nama pelin-pelan. Itu namanya bolak-balik. Maka orang kalau sudah mengaku lalu dikatakan enggak, saya tadi mengaku itu terpaksa, itu tidak lagi bisa diterima dalam Islam. Nah, dalam Islam nggak bisa lagi diterima. Tapi dalam pengadilan nggak tahulah. Titik.
kita ganti sedikit, ganti selera.